Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 9 Merangin sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mahasiswa PPG BAT 2 2024-2025 LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. NIM saja 21024715. Saya akan melaksanakan ujian kinerja kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Baiklah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Ferdian dipersilakan. Semua siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Pada anak-anak silakan berdiri. Terima kasih. Silakan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pana, Hadir, Bu. Pido, Hadir, Bu. Endang. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak semua ini
hadir semua. Semoga pada pembelajaran selanjutnya kita akan selalu diberi kesehatan dan kita lancar mengakhiri pembelajaran kita nanti. Amin. Amin. Kalian masih semangat? Semangat ya. Jadi sebelum kita memasuki materi kita hari ini, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu akan mengingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Apakah anak-anak masih ingat? Apa itu? Yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Bagus ya. Kemudian ada berapa Asmaul Husna yang harus kita ketahui? 99. Bagus sekali ya. Jadi sebelum kita masuki materi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian, apakah kalian pernah melaksanakan sholat? Alhamdulillah. Jadi kemudian yang kedua, ada berapa sholat wajib yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam? Ada 5. Jadi sengaja Ibu sampaikan pertanyaan kedua ini karena ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna dan pentingnya sholat serta zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menerapkan nilai-nilai sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita lebih semangat, Ibu ada ice breaking buat anak-anak semua. Tepuk semangat. Anak-anak sekalian, kita langsung saja ke pembahasan kita hari ini, yaitu pengertian sholat, kewajiban sholat, hikmah melaksanakan sholat, pengertian zikir, tata cara berzikir, hikmah melaksanakan zikir. Adapun pengertian sholat itu ada dua, ya. Yang pertama, menurut bahasa dapat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Kemudian menurut istilah, sholat dapat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu ada dua, anak-anak. Ada yang sholat fardu atau sholat wajib, kemudian ada yang sholat sunnah. Mana saja yang termasuk sholat wajib? Yaitu seperti Subuh, asar, maghrib, isya. Kemudian termasuk sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, salat tarawih, dan sholat lainnya. Kemudian kewajiban sholat, ya, di mana setiap muslim yang sudah memasuki usia baligh diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi apa saja syarat sholat itu? Yang pertama ada suci dari hadas, menutup aurat, masuk waktu sholat, terhadap kiblat, kemudian mengetahui pelaksanaan mana yang rukun sholat yang jumlahnya 13 dan mana yang sunnah. Jadi di sini anak-anak, suci dari hadas ini terbagi lagi atas dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Selanjutnya anak-anak, yaitu tentang pengertian zikir. Zikir dapat diartikan ingat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan lisan yang berupa bacaan kalimat thayyibah. Apa itu thayyibah anak-anak? Yaitu kalimat yang baik. Adapun cara berzikir.
Berzikir itu caranya ada 3 anak-anak ya. Pertama zikir dengan hati, kemudian zikir dengan lisan, dan yang ketiga zikir dengan perbuatan. Dan hikmah melaksanakan zikir ada 5. Yang pertama, dilancarkan oleh Allah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dapat menghilangkan perasaan yang gundah. Jadi anak-anak ada masalah, ada kacau, ada masalah lainnya. Nah, dengan rutinnya kita melaksanakan zikir, insya Allah perasaan tersebut, gundah tersebut akan berkurang atau hilang. Kemudian bisa mengontrol emosi. Ini bisa meredakan amarah. Kemudian mendapat kebahagiaan setelah mati. Jadi anak-anak, apabila kita rutin melaksanakan zikir, jadi kebahagiaan yang kita dapat selain di dunia, di akhirat atau setelah adanya kematian, kita akan mendapatkannya juga. Kemudian yang terakhir yaitu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, silakan perhatikan atau tonton video yang ada di depan. Bangun nak, ayo salat subuh dulu. Ayo keluar. Aku haus sekali. Aku lapar sekali. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali. Aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi azab kubur yang lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya, Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Ayo curhat, datangkan siksaan berikutnya. Asia. Tidak. Ampun, panas sekali. Tolong. Bagaimana? Hah? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Curhat, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, baik anak-anak, dari penayangan video tadi, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang anak-anak dapat petik dari video tadi? Coba, siapa yang bisa? Ya, silakan. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian, siapa?
kemudian Fido? Adanya azab kubur karena telah melalaikan Ya, adanya azab kubur karena telah melalaikan sholat. Ini siapa? Pana? pentingnya meninggal salat lima waktu. Pentingnya menjaga waktu sholat. Ya, pintar ya, pintar anak-anak semua. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham apa materi yang ibu sampaikan tadi? Paham ya? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, ibu ada tugas buat kalian, tapi terlebih dahulu ibu akan membagikan forum diskusinya dan ibu akan membagikan kelompok masing-masing ya. Jadi yang ini ibu sebutkan, ini kelompok 1, kemudian itu kelompok 2, dan itu kelompok 3. Jadi lembar kerjanya ada 3. Nah, tugasnya apa nanti? Jadi tugasnya ada pedomannya di sini atau petunjuknya di sini. Jadi silakan anak-anak boleh buka Al-Quran dan boleh mencarinya di Chromebook masing-masing. Paham ya? Paham. Kalau begitu, ibu akan bagikan lembar tugasnya. Baiklah, silakan dibuka lembar kerjanya. Silakan anak-anak mengerjakan dan selamat mengerjakan. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah selesai. Coba ibu tanya kelompok 3. Sudah selesai? Itu membahas tentang sholat. Nah, coba kelompok 3 silakan buka Al-Qur'annya yang tentang sholat tadi, surat Al-Baqarah ayat 45. Coba Pana, silakan baca surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. ya. Kemudian kelompok 1 membahas tentang hikmah zikir. Jadi ayat yang menjelaskan tentang zikir tadi yaitu surat Al-A'raf ayat 222.
205. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wa al asali wa la takun minal ghafilin. Sadaqallahul azim. Ya, dilanjutkan dengan artinya. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya, baiklah anak-anak, coba perhatikan karena diskusi kelompoknya dan tugasnya sudah selesai semua. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tugasnya ke depan. Silakan kelompok siapa yang maju duluan? Kelompok 1, silakan bacakan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Inilah hasil dari kelompok 1. Hikmah yang diambil dari ayat ini tentang zikir. 1. Pentingnya zikir dalam kehidupan sehari-hari. 2. Zikir dengan kesungguhan. 3. Zikir secara tertutup dan tanpa berlebihan. 4. Waktu yang disarankan untuk zikir. Dan yang terakhir, hati yang tidak lalai. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan. Inilah hasil dari diskusi kelompok 3. Dalam Al-Quran hanya ayat yang membahaskan tentang pentingnya salat dan hikmah yang dapat diambil dari ibadah tersebut. Ya, bagus. Aplaus buat kelompok 3. Baiklah anak-anak sekalian, silakan dikumpul terlebih dahulu LKPD-nya. Tepuk semangat. Anak-anak, apakah kalian sudah paham materi yang Ibu sampaikan hari ini? Masih ada pertanyaan? Tidak. Masih semangat? Masih. Ya. Jadi Ibu ada kuis buat kalian. Jadi silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di kotak di depan ini ya. Nanti Ibu buka dulu kuisnya. Nah, di sini ada kotak, di mana di dalam kotak itu ada angka. Nah, di dalam angka itu di dalamnya terdapat soal. Jadi Ibu kasih kesempatan kepada anak-anak untuk menjawab soal yang ada di kotak ini. Jadi siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Atau Ibu tunjuk orangnya? Coba silakan Endang maju ke depan.
Oke, apa pengertian sholat? Ya, apa? Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, bagus. Yang berikutnya, siapa lagi? Kemudian soal berikutnya, siapa yang berani maju ke depan? Coba Sumi, silakan maju Sumi. Ya, mau nomor berapa? Nomor 2. Ya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Beri aplaus. Pintar ya, anak-anak ibu sudah pintar semuanya. Siapa lagi yang mau maju? Pana. Silakan Pana, nomor berapa Pana? Silakan maju dulu. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Ya, apa pengertian dari zikir? Menghapus dosa. Bisa menghapus dosa atau yang disebut juga dengan mengingat, ya, mengingat Allah. Baiklah anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita tadi, tugas sudah, diskusi sudah, dapat Ibu ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu 3. Pertama, sholat dan zikir merupakan ibadah utama yang harus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Kemudian yang kedua, sholat menjaga hubungan langsung dengan Allah dan memperkuat kesadaran spiritual, sementara zikir membantu menjaga hati tetap tenang dan fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan rutin melaksanakan keduanya, artinya sholat dan zikir, seseorang muslim dapat memperdalam imannya, kemudian dapat meningkatkan ketakwaannya dan merasakan kedamaian batin dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya, baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, Ibu ada tugas buat kalian di rumah, yaitu tugas individu. Silakan anak-anak isi di rumah ya. Ya, Bu. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Demikianlah anak-anak
tentang sholat dan zikir hari ini. Jika ada penyampaian Ibu tadi ada kesalahan dan kekurangannya, Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.